Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Kejam banget. Orang di sekitarmu ada yang berusaha menghancurkan hidupmu secara halus dengan menggunakan ritual ilmu hitam. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada sesuatu yang sedang terjadi di sekitarmu, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, sesuatu yang tak tampak oleh indera fisik kita, tetapi dampaknya perlahan-lahan mulai meresap ke dalam kehidupan sehari-harimu, merubah alur yang selama ini berjalan lancar dan teratur. Mungkin kamu sudah merasakannya, rasa gelisah yang datang tanpa alasan yang jelas, seperti bayangan yang menyusup perlahan di balik pikiranmu, perasaan berat yang merayapi tubuhmu, entah dari mana datangnya, tapi tetap sulit untuk diabaikan. Ada mimpi-mimpi aneh yang seringkali datang dalam tidurmu, yang meninggalkan kesan yang mengganggu setelah kamu terbangun. Mimpi-mimpi itu tak jarang terasa lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Dan meskipun kamu tidak bisa mengingat semuanya dengan jelas, ada sesuatu dalam dirimu yang mengatakan bahwa mereka lebih dari sekadar mimpi biasa. Mereka adalah pertanda sesuatu yang lebih dalam sedang bekerja, berusaha mengganggu ketenangan hidupmu. Ini bukan sekadar stres biasa. Bukan hanya kelelahan akibat rutinitas yang melelahkan, bukan pula kecemasan yang muncul karena banyaknya tekanan dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, lebih gelap, dan lebih terencana. Sesuatu yang lebih sulit untuk dihadapi dan lebih rumit untuk dipahami, yang datang dengan cara yang sangat tersembunyi. Ada seseorang yang mungkin tanpa kamu sadari, dengan sengaja berusaha mengganggu kedamaianmu, mengusik keseimbangan hidupmu, dan bahkan berusaha merusak semua hal baik yang telah kamu bangun dengan susah payah. Mereka tidak bertindak dengan cara yang langsung tampak musuh, tidak menyerangmu dengan kata-kata kasar atau tindakan nyata yang bisa terlihat dengan jelas. Sebaliknya, mereka memilih untuk tetap bersembunyi di balik senyuman manis dan sikap kepura-puraan. Orang ini yang tampaknya dekat denganmu mungkin adalah seseorang yang sudah kamu anggap sebagai teman atau sahabat, atau bahkan mungkin bagian dari keluarga yang selama ini tampaknya mendukungmu sepenuh hati. Mereka seolah-olah menyertaimu dalam setiap langkahmu, membantumu dalam setiap keputusan, dan berusaha meyakinkanmu bahwa mereka hanya ingin melihatmu bahagia. Namun, di balik semua itu, mereka menyimpan niat buruk yang perlahan-lahan mulai meracuni pikiran dan perasaanmu. Mereka merasa iri dengan keberuntunganmu, dengan kehidupan yang tampaknya selalu berpihak padamu, dengan kebahagiaan yang terus mengalir dalam hidupmu, sesuatu yang tidak bisa mereka capai, meskipun sudah berusaha keras. Bisa jadi mereka tidak senang melihat bagaimana segala sesuatu berjalan lancar bagimu, sementara bagi mereka, kehidupan terasa penuh dengan kesulitan dan kegagalan. Bisa jadi mereka merasa bahwa kamu memiliki semua yang mereka inginkan, tetapi tidak bisa mereka raih, dan rasa iri itulah yang perlahan-lahan berubah menjadi kebencian. Apapun alasannya, satu hal yang jelas, mereka merasa tidak terima melihatmu terus berkembang, dan mereka tidak ingin kamu terus melangkah maju, melampaui mereka. Namun, mereka tidak akan menyerangmu secara langsung. Mereka tahu betul bahwa jika mereka menunjukkan permusuhan secara terbuka, kamu akan segera menyadari niat buruk mereka dan mulai melindungi diri. Mereka tidak akan berani berbuat sesuatu yang bisa memicu reaksi langsung darimu, karena itu akan membongkar semua permainan mereka. Sebagai gantinya, mereka memilih cara yang lebih licik, lebih tersembunyi, lebih sulit untuk dideteksi, yang lebih sulit untuk dibuktikan oleh orang lain, bahkan oleh dirimu sendiri. Mereka menggunakan energi gelap, kekuatan yang tidak tampak oleh mata, mengandalkan ritual atau ilmu hitam untuk merusakmu secara perlahan-lahan, menyusup ke dalam jiwamu, untuk melemahkanmu dari dalam, membuatmu merasa tidak berdaya, seolah setiap langkah yang kamu ambil berakhir dengan kegagalan.
Tujuan mereka bukan hanya membuatmu terjatuh, tetapi memastikan bahwa kamu tidak akan bisa bangkit kembali. Tidak akan bisa mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan hidupmu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Mereka ingin melihatmu kehilangan segalanya, kepercayaan dirimu, kebahagiaanmu, kestabilan hidupmu, hingga pada akhirnya kamu mulai mempertanyakan segalanya, meragukan dirimu sendiri, dan merasa tidak berdaya, merasa seolah kamu sudah kehilangan arah dan tujuan dalam hidup ini. Kamu mungkin mulai menyadari bahwa akhir-akhir ini banyak hal dalam hidupmu yang berjalan tidak seperti biasanya. Dan meskipun kamu berusaha untuk tetap tenang, ada semacam perasaan tidak beres yang terus menghantuimu. Kemunduran-kemunduran kecil yang terjadi secara tiba-tiba, tanpa penjelasan yang masuk akal. Seperti perasaan bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi, tetapi kamu tidak tahu harus mencari jawaban di mana. Keberuntungan yang dulu selalu menemanimu kini terasa seperti telah meninggalkanmu, digantikan dengan rentetan kesialan yang tidak bisa dijelaskan. Bisa jadi pekerjaan yang sebelumnya berjalan lancar, kini tiba-tiba penuh dengan hambatan yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Peluang-peluang yang sudah hampir kamu raih dalam hidup ini menghilang begitu saja, seperti angin yang membawa semuanya pergi tanpa alasan yang jelas, atau tanpa jejak yang bisa kamu ikuti. Hubunganmu dengan orang-orang terdekat yang dulu tampak kuat dan penuh kasih mulai renggang, berubah menjadi dingin dan terisolasi, meskipun tidak ada sebab yang jelas yang bisa menjelaskan perubahan itu. Kamu merasa semakin terasingkan, seolah-olah dunia sedang berkonspirasi untuk menjauhkanmu dari kebahagiaan yang selama ini kamu nikmati dan rindukan. Bukan hanya itu, mungkin kamu juga mulai merasakan efeknya secara fisik dan emosional. Kelelahan yang tidak biasa, tubuh yang terasa berat seolah diliputi oleh sesuatu yang tak terlihat, tanpa sebab yang jelas. Ada perasaan cemas yang terus menghantui, meskipun tidak ada ancaman nyata di depan mata. Tidurmu terganggu, sering terbangun di tengah malam dengan perasaan gelisah dan terjaga tanpa alasan yang jelas. Dan bahkan ketika kamu mencoba untuk beristirahat, ada sesuatu yang terasa tidak nyaman di dalam tubuhmu, seolah-olah tubuhmu sendiri tidak lagi mendukungmu. Seolah ada beban tak terlihat yang menekan jiwamu, membuatmu sulit untuk merasa damai seperti biasanya. Itu bukan hanya perasaan biasa, ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja di sekitarmu. Ada energi negatif yang sedang dipancarkan ke arahmu, sesuatu yang bisa melumpuhkanmu tanpa kamu menyadarinya sepenuhnya. Namun, meskipun seseorang sedang mencoba menjatuhkanmu, bukan berarti mereka akan berhasil. Kehidupan selalu bekerja dalam keseimbangan, dan setiap energi negatif yang dikirimkan kepadamu, sekecil apapun itu, bisa dipatahkan jika kamu tahu bagaimana cara untuk melindungi diri. Kamu tidak sendirian dalam pertempuran ini, karena meskipun ada orang yang ingin melihatmu jatuh, ada juga kekuatan yang ingin melihatmu menang. Masih ada energi perlindungan yang mengelilingimu, bahkan ketika kamu merasa seolah tak ada yang mendukungmu. Itu bisa datang dari orang-orang yang benar-benar menyayangimu, dari doa-doa dan harapan baik yang dikirimkan untukmu, dari kekuatan spiritual yang lebih besar yang selalu menjaga orang-orang yang memiliki niat baik, yang selalu melindungi mereka yang tidak membiarkan diri mereka terperosok dalam keburukan. Kamu mungkin tidak bisa melihatnya secara langsung, tetapi kamu bisa merasakannya. Setiap kali kamu merasa ada sesuatu yang menghambatmu, setiap kali kamu merasa ada sesuatu yang berusaha menjatuhkanmu, di saat yang sama ada kekuatan yang juga membantumu tetap berdiri tegak, bahkan ketika dunia terasa seperti sedang berbalik menentangmu. Ada keajaiban-keajaiban kecil yang datang di saat-saat sulit, pertolongan yang datang dari arah yang tidak terduga, keberuntungan yang muncul di tengah keputusasaan, atau sekadar perasaan bahwa meskipun segalanya terasa berat, kamu masih memiliki harapan, masih memiliki kekuatan untuk bertahan. Ini adalah bukti bahwa kamu tidak sepenuhnya sendirian dalam menghadapi serangan ini. Bahkan dalam kegelapan ada cahaya yang terus membimbingmu, menunjukkan bahwa kamu lebih kuat daripada yang kamu kira.
Jangan biarkan dirimu kalah oleh permainan kotor yang mereka ciptakan. Tunjukkan bahwa kamu lebih kuat dari yang mereka kira, bahwa kamu tidak akan mudah digoyangkan oleh niat buruk mereka. Jika kamu tetap berdiri tegak, jika kamu tetap percaya pada dirimu sendiri, maka mereka akan menyadari bahwa semua usaha mereka tidak akan ada gunanya. Kamu adalah seseorang yang ditakdirkan untuk sukses, dan tidak ada kekuatan gelap yang bisa mengubah takdir itu selama kamu tetap teguh pada jalanmu. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak akan bisa mengambil apa yang memang sudah menjadi hakmu. Sebaliknya, mereka hanya akan membuang waktu dan energi mereka sendiri dalam usaha yang sia-sia. Pada akhirnya, kemenangan tetap akan menjadi milikmu. Kamu akan melewati semua ini, dan ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari bahwa semua ini hanyalah ujian yang membuktikan betapa kuatnya dirimu. Untuk cirinya, dia adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang cukup kompleks dan penuh perhitungan dalam setiap langkah yang dia ambil. Orang ini tidak pernah bertindak tanpa rencana matang, dan setiap gerakan yang dia lakukan selalu disusun dengan cermat agar tidak mudah terdeteksi oleh orang lain. Dia bukan tipe yang suka bertindak gegabah atau terburu-buru dalam menjalankan niatnya, melainkan seseorang yang sangat sabar, tenang, dan memiliki kemampuan untuk menunggu saat yang tepat sebelum akhirnya melakukan sesuatu. Sifatnya yang licik dan sulit ditebak membuatnya menjadi ancaman yang tidak bisa diremehkan. Secara fisik, dia kemungkinan besar adalah seorang pria yang memiliki tatapan mata tajam, seolah-olah mampu menembus pikiran orang lain dan membaca setiap kelemahan yang dimiliki orang-orang di sekitarnya. Sorot matanya seringkali terasa menusuk, membuat orang yang melihatnya merasa tidak nyaman atau bahkan terintimidasi. Ada sesuatu dalam ekspresi wajahnya yang terasa misterius dan sulit diterka, seakan dia selalu menyembunyikan sesuatu di balik ketenangannya. Wajahnya kemungkinan memiliki garis-garis tegas, dengan struktur rahang yang kuat dan ekspresi yang lebih sering terlihat serius dibandingkan ramah. Jika dia tersenyum, seringkali senyum itu bukanlah senyum yang menunjukkan ketulusan, melainkan lebih seperti senyum yang menyiratkan makna tersembunyi, seakan dia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Tinggi badannya kemungkinan berada dalam kisaran sedang hingga tinggi, dengan postur tubuh yang tegap dan gerakan yang menunjukkan kepercayaan diri. Dia tidak pernah terlihat seperti seseorang yang ragu-ragu dalam melangkah, dan bahkan saat dia diam, ada aura tertentu yang membuatnya tampak memiliki kendali atas situasi di sekelilingnya. Meski begitu, ada juga kemungkinan bahwa dia memiliki kebiasaan tertentu yang memperlihatkan sedikit kegelisahan dalam dirinya, seperti mengetukkan jari di meja, menggigit ujung bibirnya, atau melirik ke arah tertentu sebelum berbicara. Warna kulitnya mungkin sedikit pucat atau justru cenderung gelap, tergantung dari latar belakangnya. Tetapi terlepas dari itu, dia memiliki daya tarik tersendiri yang membuat orang sulit untuk benar-benar mengabaikannya. Rambutnya kemungkinan pendek dan rapi, atau bisa juga sedikit berantakan tetapi tetap terlihat natural dan tidak terlalu dibuat-buat. Dia mungkin bukan seseorang yang terlalu peduli dengan gaya rambut atau mode, tetapi apapun yang dia kenakan selalu tampak seolah sudah dipilih dengan penuh pertimbangan. Salah satu ciri khasnya yang paling menonjol adalah cara bicaranya yang sangat terukur. Dia tidak pernah berbicara dengan sembarangan atau tanpa berpikir terlebih dahulu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti sudah disusun dengan hati-hati, seolah dia selalu memiliki tujuan tersembunyi di balik setiap kalimat yang dia ucapkan. Suaranya seringkali terdengar pelan namun penuh tekanan, memberikan kesan bahwa dia memiliki kendali atas percakapan dan tidak mudah digoyahkan oleh argumen orang lain. Jika diperhatikan lebih dalam, ada sesuatu dalam cara dia berbicara yang bisa membuat orang lain merasa seolah sedang dipengaruhi atau dimanipulasi tanpa sadar. Dia juga memiliki kebiasaan tertentu yang mencolok, seperti sering menyilangkan tangan saat berbicara, mengusap dagunya ketika berpikir, atau menyipitkan mata ketika mendengar sesuatu yang menarik baginya. Setiap gerak-geriknya terasa terkendali dan penuh perhitungan. Jarang sekali ada tindakan spontan yang keluar dari dirinya.
Ketika dia berbicara dalam sebuah percakapan, dia tidak pernah langsung menunjukkan semua pemikirannya, melainkan lebih suka menyelipkan informasi sedikit demi sedikit, membiarkan orang lain berpikir bahwa mereka memahami apa yang dia maksud, padahal sebenarnya hanya dia yang benar-benar tahu apa tujuan akhirnya. Dalam hal gaya berpakaian, dia cenderung memilih pakaian yang tidak terlalu mencolok, tetapi tetap memiliki kesan elegan dan berkelas. Mungkin dia lebih suka menggunakan warna-warna gelap atau netral, seperti hitam, abu-abu, atau biru tua, yang memberikan kesan misterius dan tidak terlalu menarik perhatian. Meskipun begitu, dia selalu terlihat rapi dan terjaga, seakan ingin memastikan bahwa dia tidak memberikan kesan yang ceroboh atau sembrono dalam hal apapun, termasuk dalam cara dia menampilkan dirinya di depan orang lain. Dari segi astrologi, ada beberapa zodiak yang kemungkinan besar mencerminkan karakteristiknya, berdasarkan cara dia bertindak dan mempengaruhi orang lain. Dia memiliki aura misterius dan strategi licik seperti Scorpio, menyimpan dendam dalam waktu lama, dan bertindak di balik bayangan tanpa meninggalkan jejak. Seperti Capricorn, dia ambisius dan penuh perhitungan, menyingkirkan orang yang menghalangi jalannya dengan cara halus dan manipulatif. Kemampuannya dalam menganalisis situasi sangat tajam seperti Virgo, membuatnya cermat dalam menyusun rencana dan memastikan setiap langkahnya berjalan sempurna. Jika dia memiliki karisma seperti Leo, dia mungkin merasa terancam oleh orang yang lebih bersinar darinya dan berusaha menjatuhkan mereka dengan mengatur situasi yang merusak reputasi atau dukungan yang mereka terima. Sementara itu, sisi Taurus dalam dirinya membuatnya sangat menghargai stabilitas dan materi, sehingga dia tidak ragu menyabotase peluang orang lain jika merasa keamanannya terancam. Sosok ini tidak bertindak secara terang-terangan, melainkan mengendalikan keadaan dengan cara yang halus dan nyaris tak terlihat. Namun, sekuat apapun dia menyusun rencana, kebenaran akan terungkap, dan semua yang dia lakukan untuk menghancurkanmu, pada akhirnya akan berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 444 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.